nggak bayangin naik gunung sendiri gitu. Ngapain gitu Kak Rocky? Nggak ngerti nih. Ya naik gunung sendiri atau berdua itu bukan itu intinya tuh. Intinya naik gunung. Apa sih yang diharapkan oleh Rocky Gerung dari sebuah relationship? Nggak ada yang saya harapkan. So kalau bilang apa yang saya harapkan, artinya saya mengabaikan harapan orang lain. Kak Rocky percaya nggak ada sesuatu yang abadi, yang itu sebenarnya final, yang tidak fana. Ya tapi yang saya sebut abadi beda dengan yang orang sebut abadi kan. Kalau bilang iya saya percaya ada sesuatu yang abadi. Lalu orang tulis di koran, Rocky Gerung pada akhirnya mencari keabadian pada Tuhan itu. Padahal saya nggak sebut Tuhan kan. Atau nggak ada yang abadi. Rocky Gerung ternyata ateis gitu karena nggak percaya abadi. Lo keabadian itu bukan apa yang dipaksakan oleh kebudayaan. Kan kita memakai kata abadi yang mana coba? Eternal, end result, end game. Kan itu semua ada finitonya, ada finishnya kan. Apa sih yang Kak Rocky paling takutkan? Ditanya hal yang memerlukan pendalaman. Karena setiap kali saya membayangkan pendalaman, saya merasa dangkal itu. Jadi kalau orang tanya apa yang paling menakutkan, ya nggak ada. Sebab begitu saya terangkan, saya nggak takut lagi kan. Jadi semua yang udah eletia kata dalam bahasa Yunani, semua yang udah terbuka, terungkap itu tidak mengandung ketakutan lagi. Sama seperti koalisi-koalisi partai ini. Karena belum terbuka, maka semuanya cuma nyari-nyari partner. Masa orang nggak ada yang ditakutkan? Harus Nggak ada. jujur. Oke, saya yang ditakutkan. Takes your time. Itu yang saya maksud tuh. Saya takut saya ambil waktu dan saya nggak bisa jawab tuh. Saya nggak takut sendiri, Kak Rocky? Kalau saya takut sendiri, dari 20 tahun lalu mungkin rumah ini udah jadi guest house itu. Supaya ada banyak orang. Kan manusia diciptakan dalam kesendirian, terus kenapa mesti takut sendiri dong? Itu kan kefitraan manusia kan sendiri. Pulang-pulang saya tanya naik gunung sama siapa? Sendiri. Iya. Saya nggak bayangin naik gunung sendiri gitu. Ngapain gitu Kak Rocky? Nggak ngerti nih. Ya naik gunung sendiri atau berdua itu bukan itu intinya tuh. Intinya naik gunung. Jadi kalau orang bilang kok naik gunung sendiri, oke kalau gitu saya mesti tunggu ada 2 orang. Jangan dong, mesti 3 orang. Itu saya tunggu 1 bulan nggak ada yang naik gunung. Jadi itu soal efisiensi aja kan. Ya, tapi kan manusia itu makhluk sosial ya. Kan perlu ngobrol, kan lebih seru kalau sama temen gitu kan. Nah itu istilah mobil, lebih seru tuh. Tetapi tidak harus seru juga. Kan kalau terlalu banyak keseruan kan kita nggak bisa dengar sesuatu kan. Ya, saya bisa Ya bayangkan. tentu saya mengerti bahwa nanti kalau jatuh kecelakaan segala macam, saya justru anjurin orang supaya kalau naik gunung jangan sendiri tuh. Tapi saya nggak anjurin diri saya sendiri kan buat hal begitu karena saya bisa atasi sendiri itu. Ya, mudah-mudahan begitu ya. Iya kalau kata mudah-mudahan seolah-olah nggak percaya bahwa langkah kaki saya itu sejalan dengan nafas saya. Jadi kalau saya melangkah pasti nafas saya ikut tuh kan begitu tuh dan kegembiraan pasti ada di situ tuh. Banyak orang yang jatuh di gunung itu karena terlalu gembira dan tidak mengukur langkah dia dan nafas dia itu tidak sinkron. Seandainya ada cewek cantik tapi dungu gitu kan, atau pinter tapi jelek banget, milih mana Kak Rocky? Ya, sodoran pertanyaan itu aja udah saya tolak. Apa yang mau dipilih? Ya namanya harus memilih, harus untuk mengetahui prioritasnya itu yang mana gitu loh. Kan dari situ kan kita bisa simpulkan gitu Kak Rocky, prioritasnya mana yang lebih penting kan, dari situ kan kita bisa tahu gitu. Kan nggak ada yang seolah-olah kalau dia pinter maka dia jelek, kalau dia jelek maka kalau dia tadi kalau dia cakep pasti kurang pinter kan. Kan itu kan momen yang dipilih orang kan. Kalau kita sebut di dalam kecerdasan ada kecantikan, ya udah selesai masalah kan. Jadi itu 2 kualitas itu, sesuatu yang tampak secara appearance-nya itu tidak mewakili relasi orang untuk bikin kontak otak dan kontak batin dengan dia kan. Saya lihat kan Kak Rocky kayaknya senang sendiri. Seandainya dari hubungan dengan perempuan itu apa yang disukai? Kan, tadi pertanyaannya sendiri, iya. Lalu dirumuskan bahwa kok ke gunung sendiri itu. Berarti sendiri juga dalam relasi seksual atau Enggak ngomongin seksual, maksudnya ini jabat jiwa, ya sama ngomongin aja. jiwa. Iya betul, kan ujung dari relasi itu yang paling intim adalah intimacy itu kan. Sexual relation itu, dan itu yang dinyatakan relasi itu oleh alam sebetulnya relasi seksual itu. Karena ada reproduksi ya, ada rekreasi juga dalam relasi seksual. Jadi kalau ditanyakan apa yang menguntungkan atau ya apa yang Disukai dalam relationship gitulah.
Ya semua hal yang menyebabkan kegembiraan itu muncul berdua kan kan kamu nggak bisa bikin relasi dan kamu intimidasi seseorang kan atau pasangan kamu kan. Jadi kesetaraan dan yang disebut desire itu kan, relasi manusia itu cuman diatur di dua kualitas, desire dan oppression itu. Kadang-kala desire berlebih, impact-nya adalah oppression, atau oppression-nya kurang, desire-nya juga ikut kurang itu. Atau saya ganti lagi deh pertanyaannya. Ya silakan, Nah, saya masih ganti banyak lagi. jawaban tadi. Apa sih yang diharapkan oleh Rocky Gerung dari sebuah relationship? Nggak ada yang saya harapkan. So kalau bilang apa yang saya harapkan, artinya saya mengabaikan harapan orang lain kan. Jadi nggak mungkin kamu tanya ke saya apa yang saya harapkan. Mesti tanya apa yang saya harapkan dan apa yang dia harapkan. Kecantikannya, kepintarannya, kepintaran, pengertian, cewek yang pengertian begitu, cewek yang cantik, cewek yang pintar, atau cewek yang kaya. Itu kan, bayangkan misalnya kalau saya bilang yang kaya itu. Lalu orang bilang, berarti pengetahuan nggak diperlukan tuh. Lalu saya mesti terangkan, kenapa yang kaya? Karena pada satu waktu saya memerlukan kekayaannya untuk saya subsidi pada orang miskin misalnya. Kan itu mesti saya lanjutkan kan. Tapi kan dipotong. Oh enggak, saya nggak perlu kekayaan tuh. Kenapa? Ya saya cukup kaya, ngapain saya cari orang kaya gitu kan. Yang pintar tuh. Tapi kalau yang pintar artinya saya butuh dia untuk jadi guru tuh. Bukan untuk jadi... jadi ngapain saya punya relasi dengan orang pintar tapi dia nggak bisa bikin pintar orang lain kan. Jadi saya akan bilang, oke, relasi itu supaya dia jadi guru. Tapi kalau saya butuh yang dungu. Kenapa butuh yang dungu? Karena semua orang merasa pintar, maka kedunguan itu menjadi unik. Kan banyak hal yang mesti saya terangin kan. Jadi semua pertanyaan itu mengandung di belakangnya konsekuensi. Nah orang atau Rahma menutup peluang untuk saya ucapkan konsekuensi karena langsung dikasih multiple choice itu. Gitu. Meskipun muter-muter jawabannya, tapi saya dapat tahu. kan? Saya tahu Nah, sebenarnya itu. di hati Kak Rocky itu pilihannya yang mana. Oke, WA, Cewek tolong WA aja. yang pintar, Kaya. yang kaya atau pengertian. Saya tahu. Yang dipilih Gitu. Kak Rocky sebenarnya yang pengertian. Kayaknya yang dibutuhkan. Bener kan? Kalau saya bilang begitu kan mesti saya sebut nama siapa tuh. Yo. Saya terpaksa ini. Pertama kali saya berterima kasih karena Rahma mengerti saya. Waduh. Wah, ini bersayap ini, hati-hati nih. Seandainya, kita bicara seandainya sekarang. Kak Rocky naik gunung gitu ya. Oh, dia takut bicara kenyataan, mau yang andai-andai aja. Jadi Kak Rocky ini ceritanya naksir sama ini cewek gitu kan. Yes. Terus tapi si ceweknya ini friend zone gitu kan, Oke. menganggap temen gitu aja ya. Terus pergilah naik gunung bareng gitu kan, naik bareng, nggak taunya get lost gitu, kesasar gitu kan. Di hutan yang cuman berdua aja gitu, dan karena udah malam harus bermalam berdua aja dengan cewek yang Kak Rocky taksir begitu. Nah, pertanyaannya, apa yang Kak Rocky lakukan malam itu? Ini mengandai-andai gitu. Iya, seandainya pengen tahu apa sih Gak ada gunanya, ternyata itu udah berkali-kali terjadi. Oh, lah ya pengen tahu. Dia naik kan. Oh, tadi bukan seandainya, ini sudah terjadi. Lah, itu Kak Rocky ngapain? Seandainya berdua aja di hutan bersama cewek yang ditaksir. Tapi ceweknya ini belum membalas ini bertepuk sebelah tangan lah ceritanya gitu ya. Nggak mungkin berdua nyasar itu tidak ada tujuan. Kan bukan nyasar yuk, kan begitu. Enggak, ini karena kemalaman, accident lah ceritanya, skenario-nya diganti-ganti. Kak Rocky bingung ini nanyanya. Jadi pokoknya ini karena kemalaman atau apa, akhirnya terpaksa ya, sini cewek ini maunya pulang, tapi terpaksa harus bermalam di hutan. Berdua aja dengan Rocky Iya. Gerung. Nah, Rocky Gerung ngapain? Kamu pernah bermalam di hutan nggak? Enggak lah. Karena itu kamu nggak bisa. Saya nggak bisa jelasin keadaan. Nggak bisa, bermalam di kamu hutan. jangan meremehkan. Ya terus justru jelaskan. itu, kamu misalnya tiba-tiba tadi saya sebut desire-nya tumbuh gitu. Dan suasananya kerlap-kerlip, kunang-kunang mulai terlihat, lalu embun mulai turun, rembulan bercahaya, temara menembus pohon cemara gitu kan. Asik. Oke, ada kesempatan untuk menikmati romance yang tidak direncanakan. Kan itu enak kan? Iya, tapi ceweknya nggak mau loh ya. Ya Ceweknya nggak soal itu. Tiba-tiba ada kita tahu oh itu atau saya nggak mau atau teman jalannya nggak mau. Tiba-tiba ada bunyi gemuruh gitu. Lalu secara nggak sadar saling pelukan. Kan nggak sadar kan? Momen itu bisa menimbulkan desire ulang itu, hasrat yang lain tuh. Atau sebetulnya hasratnya sudah tumbuh, tiba-tiba ada babi hutan nyeruduk bubar lagi kan. Jadi semua itu harus dilihat dalam momentum itu. Nggak bisa dibayangin. Ya dalam novel pun harus dirancang bahwa nggak ada yang tiba-tiba yo udah itu tiba-tiba Tapi maksud saya pertanyaan itu arahnya gini, apa yang relasinya tumbuh demikian dahsyat itu mah. saya bertanya ini ada Ya. tujuannya. Tujuan saya Ya bertanya kan saya itu. tahu kan ada tujuannya maka saya putar-putar dulu. Tujuannya itu saya ingin tahu apa sih yang dilakukan oleh Kak Rocky untuk impress cewek gitu loh.
Untuk kalau flirting itu gimana? Ngapain Kak Rocky biasanya? Sekarang udah mulai kan. Ini udah contoh soal ini. Iya, dengan kalimatnya muter-muter, kamu terangsang di dalam upaya untuk bertanya lebih tahu kan. It's a kind of flirting. Oh, saya tahu jawabannya berarti. Tahu kan? Berarti kalau kesasar di hutan, nanti diajak diskusi sama Rocky Gerungnya. Ceweknya diajak diskusi, diajak ngobrol gitu kan ya? Ya, waktu diskusi mesti kita bagi. Mungkin ya menit pertama aja diskusi kan. Cuma menit pertama. Iya dong, masa diskusi terus lalu nanti kita diketawain bulan. Udah berdua-duaan di bawah terang bulan kok diskusi kan. Loh, kadang-kadang itu justru lebih indah kan ngobrol Ya begitu karena ya? itu kadang-kala lebih indah itu. Karena momentumnya menganggap menahan dua desire, kadang-kala itu sexual fulfillment-nya itu lebih dahsyat. Oh. Kalau kamu bikin jarak tapi ada aspek yang tetap dipertahankan itu kan. Menunda temptation apa? Menunda Ya, ini. menunda temptation oke, tapi Tapi begini, kalau ngobrol, tadi kan kita ngobrol sama cewek kan, kita ngobrol kan ya di udah, hutan. itu udah mulai mendalam nih. Mau impress cewek. Nah, kan pasti ngajak ngobrol dong. Masa didiemin ceweknya kan? Biar ceweknya suka sama kita kan diajak ngobrol. Kenapa Nah, selalu dianggap supaya tuh cewek suka lalu kita buka kalimat pertama? nggak mesti buka kalimat pertama, tapi Kenapa arah nggak- pembicaraan kira-kira kemana supaya menimbulkan keakraban? Apa tema pembicaraannya gitu? Ya apa yang ada di depan kita itu, semut yang lagi berbaris di dinding dan Semut yang malu berbaris aku di- malu itu kan bisa jadi Oh, jadi tema. bukan politik ya? Ya bisa juga. Apa keinginan Kak Rocky yang paling dalam, yang paling besar, yang belum kesampaian? Keinginan saya itu tumbuh, jadi nggak ada yang difinalkan. Jadi pertanyaan semacam itu kan ya pertanyaan palsu lah. Kayak orang bilang, nanti ujung dari disertasi Anda apa gitu. Dia lagi nulis disertasi, ngapain nanya tuh. Tunggu aja selesai ujian itu. Misalnya kenalan nih sama cewek begitu kan? Aha. Dan Kak Rocky impress gitu ya. Apa yang Kak Rocky ingin ketahui tentang cewek itu? Dia impress nggak ke saya tuh? Oh, itu pertamanya. Iya dong. Ya, how do you know kalau nggak, dari mana Kak Rocky tahu bahwa cewek itu impress ke Kak Rocky? Saya impress ke dia karena saya tahu dia impress ke saya. Aduh, gila sombong banget ya. Dia Jadi cuma, bukan soal sombong. jadi cuma suka sama yang suka sama dia. Iya dong. Justru karena saya hormati, maka silahkan impresikan dulu, baru saya. Berarti sampai saat ini nggak ada yang impress sama Kak Rocky dong ya? Kok Kak Rocky sendiri? Ya itu akibatnya. Dan bukan nggak ada, masih berlangsung. Belum final, belum final. The politic of self impression itu harusnya dari seberang, bukan dari saya dong. Kan? Jadi kalau menurut Seberapa impress Rahma ke saya? Waduh. Kok tidak akan ditanya? Jadi Kak Rocky punya ini nggak? Punya mimpi atau cita-cita yang diimpi-impikan apa? Saya ingin punya kemampuan untuk mengatur arah mimpi itu. Itu aja tuh. Dan ternyata belum pernah ada orang yang bisa mengatur arah mimpinya tuh. Nah, saya ingin itu tuh. Suatu waktu saya bisa mengatur arah mimpi saya tuh. Mana yang lebih disuka gitu seandainya kencan dengan cewek seperti ini, harus disesuaikan dengan usia ya karena sudah tidak muda lagi. Pertanyaannya jadi artisnya artis yang kuno-kuno. Pilih mana gitu ya? Marilyn Monroe sama Audrey Hepburn. Saya suka cara Marilyn Monroe mengucapkan pikirannya melalui gerak tubuhnya. Tapi Hepburn itu punya daya tarik klasik dan keteduhan matanya itu melampaui kejalangan matanya Marilyn Monroe. Dan dua-duanya punya fungsi pada momen tertentu. Apakah Kak Rocky tipe orang yang sebenarnya kalau boleh saya katakan penakut? Takut nanti kalau sudah milih ini, nanti Kak salah. Takut salah karena takut di depan ada jawaban atau kemungkinan lain. Misalnya soal agama. Nanti sudah milih Tuhan yang ini, ternyata perkembangan ternyata ada Tuhan lain gitu ya. Kalau sudah milih pasangan ini, momentumnya berubah, ada kepingin yang lain. Apakah itu jawabannya? Orang penakut itu justru cari rasa aman pada hal yang sudah final. Kan tadi Rahmat tanya begitu kan, karena penakut maka nggak ingin final. Justru orang yang penakut yang ingin cari final gitu kan. Tujuan hidup Kak Rocky itu apa? Mungkin 2 menit sebelum saya meninggal baru saya bisa tahu tujuannya. Emang Kak Rocky tahu kapan meninggal? Ya justru itu, 2 menit sebelum meninggal, kalau saya sebutkan ini tujuannya, maka saya tahu siapa sih meninggal tuh, karena saya udah sebutkan tujuannya. Jadi baru tahu tujuannya Pasti setelah itu. sakaratul maut begitu ya? Ya memang, harusnya begitu kan. Kan nggak bisa kita sebutkan tujuan saya itu. Ya, apa teorinya Anda punya tujuan. Tujuan Anda masuk surga. Ya itu bukan tujuan Anda, itu nasib Anda aja tuh dimasukkan ke surga. Karena pada 2 menit terakhir mungkin Anda bikin kejahatan yang
akhirnya batal tujuan Anda dari awal kan. Tapi Sama seperti orang korupsi aja kan, tiba-tiba 1 minggu sebelum masa tugasnya berakhir, dia ditangkap KPK. Lalu berhenti semua tujuan yang dia idealkan itu, termasuk keluarganya. Jadi sebetulnya di dalam diri orang itu yang dia sebut tujuan itu adalah upaya untuk menyenangkan orang yang punya sense of direction itu. Kan itu yang terjadi kan. Kalau saya uji misalnya, ada tujuan orang, itu pasangan hidup saya seumur hidup. Iya baru 2 minggu dan ternyata tujuannya udah beda itu. Lalu dibilang salah tujuan, bukan salah tujuan, memang ada penyimpangan. Penyimpangan itu mengkhianati tujuan enggak. Penyimpangan itu yang sebetulnya real. Tujuan itu yang palsu. nah itulah yang saya tanyakan, apa tujuan yang realnya dari Ya, Kak Rocky? tujuan yang real itu baru orang tahu ketika seluruh hambatan itu dia selesaikan. Jadi kalau orang ongoing in the making, ngapain menyebutkan tujuan? Kan dia masih diuji di dalam perjalanan, termasuk dalam agama, termasuk dalam relasi dengan apa namanya yang disebut keluarga atau perkawinan atau kekuasaan kan nggak ada yang orang bisa sebutkan. Jadi kalau saya justru sebutkan, saya berbohong aja kan. Kenapa? Karena saya paksa buat menjawab. Jadi maksudnya hambatan diselesaikan itu maksudnya setelah berhasil menyelesaikan ujian-ujian, Iya then you dong. know what is. Iya, selama orang masih Your aim. bernafas, maka dia nggak final. Itu selalu dalil saya tuh. Kak Rocky percaya nggak ada sesuatu yang abadi, yang itu sebenarnya final, yang tidak fana. Ya, tapi yang saya sebut abadi beda dengan yang orang sebut abadi kan. Kalau bilang, iya saya percaya ada sesuatu yang abadi. Lalu orang tulis di koran, Rocky Gerung pada akhirnya mencari keabadian pada Tuhan itu. Padahal saya nggak sebut Tuhan kan. Atau nggak ada yang abadi. Rocky Gerung ternyata ateis gitu, karena nggak percaya abadi. Lo keabadian itu bukan apa yang dipaksakan oleh kebudayaan. Kan kita memakai kata abadi yang mana coba? Eternal, end result, end game. Kan itu semua ada finitonya, ada finishnya kan. Nah kita nggak punya pengertian yang final atau yang sama tentang apa yang disebut abadi itu. Jadi tapi percaya bahwa memang ada itu sesuatu nanti yang abadi. Enggak, saya nggak percaya. Karena kalau saya tak percaya, artinya saya mesti tahu bahwa yang abadi itu di situ. Padahal saya nggak mungkin tahu itu sebelum saya berhenti pada keabadian itu. Kan nggak bisa kan? Itu semuanya ada karena diinskripsikan di dalam agama, dalam kebudayaan, dalam novel segala macam itu. Nanti ada yang namanya Agamemnon, nanti ada yang namanya Apokalipse, nanti ada yang namanya akhirat, nanti ada yang namanya hari penghakiman ya. Enggak, bukan itu sih. Itu memang benar, itu diajarkan ya. Tapi Kak Rocky percaya bahwa ada sesuatu kekuatan yang lebih besar dari Kak Rocky yang mengatur ini semua. Ya mungkin juga kekuatan itu juga ada di saya yang mengatur kan. Kekuatan lebih besar dan abadi. Kalau Kak Rocky kan nggak abadi. Gini ya caranya tuh. Kalau energi kehidupan ini kita anggap ada yang mengatur kita, lalu kita bagian dari energi atau bukan? Kan kalau energi besar itu ada, maka kita bagian dari itu. Maka kekuatan besar, saya juga bagian dari kekuatan besar itu. Kan soalnya begitu kan. Kan justru Ini kayak saya Siti Jenar dong. Tuhan ada dalam diri saya. enggak, saya sendiri bukan dalam pengertian itu. Oh, bukan, Saya salah ya? Iya dong, saya sendiri kan dalam percakapan. Dan percakapan itu yang ditafsirkan oleh 8 wali di sekitarnya bahwa itu adalah semacam apa namanya obscenity itu. Dan itu yang berbahaya kan. Karena nggak ada kesempatan saya sendiri untuk menerangkan. Dia udah dihakimi aja kan. Dan cerita itu juga berlangsung sampai sekarang. Nah kita mau mengerti yang disebut keabadian itu dalam upaya untuk mengamankan diri sebetulnya. Jadi rasa takut kita bahwa kita nggak akan tiba, kita andaikan ada tempat kita tiba. Atau ya bagus aja, nggak ada soal. Tapi buat saya, ya itu sebetulnya rasa aman psikologis saja. Karena saya anggap bahwa tempat kita tiba juga kita yang tentukan dari awal bersama-sama dengan kekuatan yang lain. Kan sama tuh. Jadi saya sekarang sudah mengerti dari obrolan yang terdalam ini, yang Bahwa abadi dari Rocky Gerung itu adalah misterinya. ya memang, itu lebih baik tuh. Daripada kita pastikan, kan menikmati misteri membuat keabadian itu jadi panjang gitu kan. Kalau misterinya diselesaikan, ya udah bab 1 selesai. Padahal sebetulnya kesimpulannya nggak harus terlihat itu. Jadi seperti atau ada, belum terlihat. Itu sebabnya kalau ditanya muter-muter, jadi sengaja kayak digantung gitu ya, Kak Rocky ya? Biar Ya karena orang jadi saya misteri. muter-muter, bukan saya muter-muter. Karena pertanyaan selalu ingin finalkan jawaban, kan bahaya kan.